Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 2 MI Tarbiyatus Syarifah. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini bertemu lagi dengan Pak Badrus di pelajaran PJOK. Nah, hari ini Pak Badrus akan melanjutkan tema 3, subtema 3 dan 4. Nah, sebelum Pak Badrus melanjutkan pelajaran PJOK pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca basmalah. Mari sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Pak Badrus akan membahas subtema 3 terlebih dahulu, yaitu melempar dan menangkap bola besar dan permainan rondes. Disimak baik-baik ya anak-anak supaya paham. Nah, di sini Pak Badrus akan membahas gerak melempar. Melempar dan menangkap bola besar dapat menggunakan bola sepak atau bola basket. Yang kedua, gerak melempar bola adalah melontarkan bola ke arah tujuan. Yang ketiga, gerakan melempar bola dapat dilakukan menggunakan satu atau kedua tangan. Nah, lanjut, gerak menangkap bola. Menangkap bola adalah memegang bola yang datang dari arah kita. Yang kedua, bola yang datang adalah hasil lemparan atau pukulan. Yang ketiga, gerakan menangkap bola dilakukan dengan dua tangan. Yang keempat, ketika menangkap bola, pandangan mata harus mengarah ke datangnya bola. Jadi nggak boleh merem, harus melihat datangnya bola. Yang terakhir, posisi kedua tangan bersiap untuk menangkap. Nah, selanjutnya, supaya anak-anak lebih paham, ini contoh gambar melempar dan menangkap. Nah, bisa dilihat anak-anak ya. Jadi seperti ini. Nah, supaya anak-anak lebih paham lagi, Bapak mempunyai videonya. Nah, disimak baik-baik ya anak-anak. Video melempar dan menangkap bola besar. Nah, bisa dilihat saat melempar harus tepat kepada sasaran, dan saat menangkap harus melihat datangnya bola. Nah, jadi saat melempar tidak boleh ke atas, tidak boleh ke bawah, harus pas dengan target yang dituju. Nah, sekarang Bapak akan membahas permainan rondes. Nah, apa sih permainan rondes itu anak-anak? Apakah anak-anak sudah tahu? Nah, kalau belum tahu, rondes itu termasuk permainan bola kecil. Permainan ini berasal dari Inggris atau negara Inggris. Nah, permainan rondes dimainkan oleh dua regu atau dua tim. Satu regu sebagai regu pemukul dan sebagai regu penjaga. Masing-masing regu terdiri dari 12 orang pemain. Lapangan permainan ini berbentuk segi 5. Nah, baik anak-anak. Selanjutnya, teknik dasar permainan rondes. Nah, teknik dasar dalam permainan rondes yaitu adalah gerak melempar, gerak menangkap, dan gerak memukul. Nah, permainan rondes ini hampir sama seperti permainan kasti. Nah, mari kita lihat gambarnya. Ini contoh gerakan melempar. Yang kedua, gerakan menangkap bola. Yang ketiga, gerakan memukul. Nah, dalam gerakan memukul ini harus menggunakan kedua tangan, tidak boleh satu tangan. Nah, seperti ini.
contoh video melempar, menangkap, dan memukul. Nah, sekarang melempar dan menangkap. Nah, bisa dilihat menangkap dengan menggunakan kedua tangan. Melempar bisa menggunakan satu tangan. Tetap harus sesuai target atau tujuan, tidak boleh ke atas atau ke bawah. Bisa dilihat sekarang video memukul menggunakan kedua tangan. Nah, usahakan pandangan mata tertuju pada bola saat memukul, supaya bola kena saat memukul. Ya, bisa dilihat. Nah, bagaimana anak-anak? Seru kan? Nah, sekarang Pak Badrus akan melanjutkan ke subtema 4, yaitu bermain melempar, menangkap, dan menendang bola. Dan terakhir adalah permainan boy-boyan. Nah, bermain melempar, menangkap, dan menendang bola. Bagaimana cara melakukan gerakan melempar, tangkap bola? Nah, bagaimana cara melakukan gerak menendang bola berpasangan? Nah, di sini Pak Badrus akan membahasnya supaya anak-anak paham. Nah, cara melakukan gerakan lempar tangkap bola. Yang pertama, dua anak berhadapan dengan jarak 3 meter. Siswa A melempar bola ke arah siswa B. Siswa B menangkap bola dan melempar kembali ke arah siswa A. Lakukan gerakan lempar tangkap dengan variasi sikap jongkok. Nah, cara melakukan gerakan menendang bola berpasangan. Yang pertama, berpasangan dengan temanmu, ya. Lalu siswa A menendang bola ke arah siswa B. Jadi bisa mencari teman. Nah, usahakan temannya yang seimbang. Nah, yang selanjutnya siswa B menghentikan bola dengan cara menahan bola. Yang keempat, siswa B kembali menendang bola ke arah siswa A. Lakukan gerakan menendang bola secara bergantian. Jadi, kalau anak-anak belum bisa menendang bola secara langsung, bisa dihentikan terlebih dahulu bolanya, lalu dikembalikan ke temannya. Kalau sudah mahir, langsung saja, tidak usah dihentikan bolanya, langsung ditendang ke temannya. Tapi menendangnya jangan keras-keras. Nah, ini Bapak ada gambar bermain melempar, menangkap, dan menendang bola. Ini bermain melempar, dan yang kedua adalah menendang bola. Supaya lebih paham, nah, Bapak mempunyai video melempar, menangkap, dan menendang bola. Kali ini menggunakan bola sepak dalam lempar tangkap. Nah, bisa dilihat. Cukup mudah kan? Nah, sekarang menendang bola. Bagaimana menendang bola? Nah, bisa dilihat. Kalau anak-anak sudah mahir dalam menendang bola, langsung menendang. Tidak usah dihentikan bolanya. Kalau belum bisa, dihentikan terlebih dahulu bolanya, lalu dikembalikan ke teman kita. Nah, itu tadi video melempar, menangkap, dan menendang bola. Nah, ke materi selanjutnya, yaitu materi terakhir adalah permainan boy-boyan. Apa itu permainan boy-boyan, anak-anak? Boy-boyan adalah permainan tradisional yang berasal dari Jawa atau berasal dari Pulau Jawa. Yang kedua, permainan ini biasanya dimainkan oleh anak laki-laki dan perempuan. Nah, biasanya permainan ini dilakukan bersama-sama, yaitu dengan anak laki-laki dan anak perempuan. Nah, yang ketiga, permainan ini biasanya dilakukan saat sore hari. Nah, biasanya kalau anak-anak habis pulang ngaji, biasanya kan bermain sama teman-teman. Nah, ini bisa bermain boy-boyan. Nah, yang keempat, boy-boyan hampir sama dengan permainan bowling. Nah,
Bagaimana cara bermain permainan boy-boyan? Yang pertama, permainan dilakukan oleh kedua tim. Kedua tim ada yang menjaga dan menata pecahan genting. Nah, bola yang digunakan adalah bola kasti. Bola dilempar ke arah pecahan genting yang sudah disusun. Jadi permainannya ada tim yang menata susunan genting, lalu ada tim lawan yang melempar supaya pecahan genting itu terjatuh. Yang ketiga, lalu bila bola terkena pecahan genting, langsung lawan menjaga supaya lawan tidak bisa menata pecahan genting. Nah, saat pecahan genting ini terkena, pihak yang menjaga dijaga ketat supaya tim lawan tidak bisa menata genting. Yang keempat, jika lawan bisa menata susunan pecahan genting tadi, dia dianggap pemenangnya. Jadi kalau kalian tidak bisa menjaga pecahan genting tadi dan lawan bisa menata pecahan genting tadi, nah lawan itu tadi menjadi pemenangnya. Nah, supaya anak-anak lebih paham, ini dia Bapak mempunyai gambar bermain boy-boyan. Nah, bisa dilihat di sini ada tim yang menjaga genting dan ada tim yang melempar genting tersebut. Nah, di sini bisa dilihat dilakukan secara bersama-sama. Bisa dilihat di situ ada bola kasti dan tumpukan pecahan genting. Nah, supaya anak-anak lebih paham, Bapak mempunyai video bermain boy-boyan. Disimak ya anak-anak. Nah, ini dia permainan boy-boyan dilakukan kedua tim. Nah, di sini masih mencari siapa yang menjaga, siapa yang melempar dalam permainan ini. Nah, biasanya permainan ini sudah dilombakan saat 17 Agustusan. Bisa dilihat. Nah, yang merah melempar dahulu. Bisa dilihat itu ada tatahan genting yang diputari oleh garis kapur. Siapa yang terlebih dahulu bisa melempar dan mengenakan tatahan genting, jadi dia yang menjaga. Nah, bisa dilihat yang hitam itu menjaga supaya tim merah tidak bisa menata genting yang ada di lingkaran putih. Bisa dilihat bila tim merah bisa menata tatahan genting tadi, nah seperti video tersebut, jadi tim merah menjadi pemenangnya. Nah, bagaimana anak-anak, permainan ini seru kan? Nah, nanti kalau kita sudah kembali ke sekolah, mari kita bermain permainan boy-boyan. Nah, itu tadi materi terakhir dari Pak Badrus. Nah, sekarang ada tugas untuk anak-anakku kelas 2. Yang pertama, mengerjakan evaluasi PJOK halaman 72 Romawi 1 dan 2. Yang selanjutnya, mengerjakan evaluasi PJOK halaman 94 Romawi 1 dan 2. Nah, jangan lupa dikerjakan mengerjakan evaluasi subtema 3 dan 4 ya anak-anak, yaitu mengerjakan evaluasi PJOK halaman 72 Romawi 1 dan 2 dan mengerjakan evaluasi PJOK halaman 94 Romawi 1 dan 2. Sekian dari Pak Badrus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.